Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materinya ya untuk part kedua. Oke, seperti biasa kita jalankan dulu proyeknya. Kita buka terminal, kemudian kita npm start. Oke, nah selanjutnya kita buka Postman ya. Nah, di Postman itu adalah get ya. Kita coba lagi, dia running di port 3006. Nah, berarti di sini localhost 3006. Nah, ini data yang kemarin. Nah, sekarang kita menambah, misalnya kita akan post. Untuk postnya kan kemarin kita lihat di controller, create datanya kan belum ada ya. Jadi sekarang kita akan membuat create datanya. Nah, seperti biasa di sini kita akan, saya besarkan dulu ya. Oke. Nah, di sini kita buat async, kemudian rect dan respon. Jangan lupa kita menggunakan try and catch. Nah, kita kasih throw error di sini. Sekarang database-nya apa ya? Latihan DB. Oke. Nah, sekarang saya coba cek dulu. MySQL min u root min p. Oke ya. Nah, produk. Kita describe products. Oke. Di sini ada field, nama dan harga saja ya, karena ini otomatis yang timestamp ini. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, yang pertama kita akan menangkap data dari Postman atau dari front end. Nah, berarti kita harus deklarasikan sebuah data ya, sebuah objek. Nah, nanti itu kita ambil dari rect body. Jadi kalau post itu kan kita harus rect body. Contoh, kita tangkap nantinya adalah nama. Nama ini kita simpan, nanti kita dapatkan dari rect body nama di front end ya. Nah, kemudian setelah itu baru ke harga. Harga kita dapatnya di rect body harga. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang setelah nanti kita dapat, maka kita buat sebuah query SQL yang isinya adalah insert ya, ini kisi besar ya, insert into nama tabelnya. Nama tabel kita kan adalah products, berarti products. Kita masukkan value. Nah, isinya apa? Yang pertama nama, kemudian harga. Cukup itu saja. Nah, baru kita isi. Oh, sorry, ini salah ya. Product
field nama dan harga. Nanti values-nya kita kasih tanda tanya ya. Berapa tanda tanya sesuai dengan field-nya ini, berarti 2 kali, 2 tanda tanyanya. Nah, seperti ini. Tutup. Nah, kemudian karena ini adalah post, kita langsung await. Nah, karena asing ya, await. Panggil database-nya db execute dalam kurung query perintahnya, koma, array kita masukkan data titik nama yang dari front end dan data titik harga. Nah, cukup seperti ini. Jangan lupa kita kirimkan sebuah respon dengan status 200 dalam format JSON. Kita kurung saja message data berhasil disimpan ke database. Nah, seperti ini. Oke, nah kemudian jangan lupa, nah ini kan create data sudah ada. Jangan lupa di routernya. Nah, di routernya yang post ini kita hapus ya. Ini yang lama ya. Saya hapus saja dulu seperti ini. Nah, nanti dia mengarah ke BASO controller dengan nama create data, dengan nama fungsi create data. Cukup seperti ini. Oke, sekarang kita buktikan di postman. Kita ambil post ya. Nah, post ini kan 3006. Nah, kemudian kita isi di sini itu adalah nama barang. Misalnya TV LG, koma, harga. Nah, harganya contoh misalnya 3 juta. Nah, seperti ini. Setelah itu kita arahkan save. Nah, nanti akan ada data berhasil disimpan ke database. Berarti yang mana tadi itu? Nah, ini message-nya sorry ya. BASO controller. Nah, ini message-nya berhasil disimpan ke database. Harusnya ketika saya select bintang lagi, select bintang from TB from products. Nah, yang muncul ada sudah TV LG dengan harga 3 juta. Nah, seperti itu grupnya. Ingat ya. Nah, jadi yang di sini bagian ini itu atau rek body nama, rek body harga itu berasal dari front end sini ya. Berasal dari front end nama dan harga. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke update. Nah, kita akan update data. Nah, sebelum masuk ke update data, misalnya kalau saya get, harusnya 2 data akan tampil ya, LCD proyektor atau LG. Tergantung nanti dia akan tampil banyak sesuai dengan yang di post. Nah, misalkan kita hanya ingin menampilkan satu saja data dari banyak data ini. Berarti nanti berdasarkan ID-nya. Nah, berarti kita coba bikin satu di sini ya. Kita bikin namanya, saya tambah di sini ya. Saya tambah di sini const get by ID. Nah, contoh ya. Nah, kemudian kita asing dalam rek dan responnya apa nanti. Kemudian jangan lupa kita try and catch. Kita pasang errornya dulu, throw error. Nah, seperti
Nah, setelah itu karena dia get by ID, maka kita harus tangkap ID. Nah, nanti dari rec, nah, karena dia parameter, maka kita kasih params ID. Oke, nah seperti ini. Kemudian langsung kita buat perintah query. Query isinya adalah select, saya besarkan saja ya, select bintang from, nama tabelnya apa. Nah, kita pakai where ID, petik dalam kurung seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa kita karena kita akan menangkapnya nanti di front end, maka kita langsung buat rows di sini. Kemudian nanti langsung kita await db query atau db execute dalam kurung query. Kemudian kita kirim ID ini. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa kita return res JSON 200 JSON status 200 format JSON. Kita kirim sebuah pesan, isinya berhasil get data by ID. Nah, kemudian jangan lupa kirim sebuah data yang isinya adalah rows ini. Oke, nah seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan get by ID. Seperti ini ya. Nah, setelah itu jangan lupa di router kita tambahkan juga satu buah router bentuknya get. Karena dia tadi pakai ID, parameter ID, kita tangkap juga ID di sini. Kemudian diarahkan ke base Baso controller di get by ID. Nah, seperti ini. Harusnya ketika saya get, nah misalnya berdasarkan ID 2, berarti tinggal slash 2. Kemudian kita get. Ups, ada error 500, berarti error 500 itu errornya di sini ya. Salah ya, harusnya langsung rec params karena ID-nya tangkap di sini. Kita coba kirim. Nah, ini dia akan menangkap ID berdasarkan ID-nya. Contoh kalau 1, dia akan mendapatkan LCD proyektor. Oke ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke update. Nah, jadi untuk update kita seperti biasa kita pakai async. Kita tangkap dengan request dan respon. Jangan lupa di sini kita try catch ya, kita throw errornya jika terdapat error. Nah, sekarang kita tangkap dulu. Yang pertama kita tangkap datanya dulu ya, data. Nah, yang pertama itu adalah nama. Nah, dia dapat rec body nama. Nah, seperti ini. Kemudian
jumlah harga itu dapat dari rek body harga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buat untuk menangkap parameternya cons, atau bisa juga di dalam sini sebenarnya ya. Kita langsung tangkap saja ID, nah, tapi dia dari rek params ID. Rex ya, rek param ID. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa kita buat query. Yaitu update nama tabelnya product set. Nah, kita set ya. Kita set yang pertama nama, tanda tanya, koma, harga sama dengan tanda tanya, baru kita pasang where ID sama dengan tanda tanya. Nah, setelah itu kita, karena dia update, maka boleh panggil row juga, boleh langsung await db execute, kita panggil query, isinya kita masuk. Yang pertama adalah data titik nama, koma, data titik apalagi harga. Nah, kemudian where ID-nya sama dengan data titik ID. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa kita return respon status ya. Status kita kasih 200 coba. Kemudian dalam format JSON buka, kita kirim sebuah message yang isinya data berhasil di update. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa, nah, ini kan update data sudah. Kita kembali ke root. Nah, ini kan yang awal yang put, ini kita hapus. Nanti kita arahkan ke base controller titik update data. Ini ada yang kurang. Oh, ini ada dalam kurung. Oke, kita save. Nah, sekarang kita buktikan. Kita di bagian put localhost 6000, misalnya yang kedua kita update, kita ganti misalnya ini kan, bisa saya copy saja ya. Ini yang ID berapa ini? ID 2. Coba kita ambil ID 2, kita send. Nah, ini saya copy ya. Kita ke put. Nah, ini saya paste saja. ID-nya tidak perlu karena otomatis. Kemudian harga, misalnya saya ganti harganya tetap, tinggal ganti TV Samsung misalnya, dimana ID-nya 2. Oke, kita coba. Harusnya dari TV LG berubah menjadi TV Samsung. Kita send. Oke, data berhasil di update. Sekarang kita coba cek, lihat di database-nya. Harusnya LG berubah menjadi Samsung ya. Oke, sudah berubah update-nya. Oke, dan yang terakhir kita langsung ke hapus ya. Nah, kita ke hapus. Oke, ini saya hapus ya. Oke, sekarang kita try catch. Jangan lupa di throw errornya. Nah, kemudian try errornya, kemudian kita tangkap lagi ya.
cons ID dari request params. Oke. Kemudian kita buat query yang isinya delete nama tabelnya products, di mana ID-nya sama dengan tanda tanya. Jangan lupa kita langsung await db execute atau query. Kita langsung panggil query dengan mengirim ID. Oke. Jangan lupa kita return res titik status, kita kirim ke 201 JSON dalam kurung, kita kirim sebuah pesan isinya data berhasil dihapus. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa di root ubah juga delete basecon. Oh, sudah kemarin ya. Kita coba ya, delete data. Nah, sekarang kita buktikan. Saya get dulu datanya. Datanya ada 2, saya ingin hapus yang LCD proyektor. Berarti ID-nya berapa? 1. Nah, berarti di sini kita localhost 3006/1, jangan lupa get diganti menjadi delete. Nah, seperti ini. Kemudian kita, nah ini ada error. Errornya di mana? Ada sintak SQL yang bermasalah. Oke, delete from. Harusnya delete from product ya. Kita coba lagi save. Kita jalankan. Oke, berhasil. Harusnya ketika saya get data, LCD proyektor sudah tak ada lagi. Oke, tinggal Samsung. Oke, cukup ya. Nah, untuk materi kita tentang integrasi database dengan backend Express kita dengan mengimplementasikan CRUD, kita sudah paham. Nah, nanti kita akan lanjut ke materi yang masih berkaitan dengan backend dan database. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.